Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di minggu kedua ini kita bertemu dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema tentang Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang kekhalifahan atau masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ketika Umar bin Khattab sedang sakit, ia menunjuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah. Pada waktu itu, Thalhah bin Ubaidillah sedang tidak berada di rumah. Kelima orang itu bersepakat mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Musyawarah itu berlangsung di rumah Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu, Utsman bin Affan telah berusia 70 tahun. Yang pertama yaitu di buku halaman 5, anak ustazah bisa baca mengukuhkan gubernur baru. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan salah satu dari 4 khulafaur rasyidin tersebut. Berbagai sifat terpuji membuat semua orang tidak ragu memberikan tampuk kepemimpinannya setelah sepeninggalan khalifah kedua yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Utsman bin Affan meneruskan kebijaksanaan pendahulunya, Umar bin Khattab. Ketika itu, Umar bin Khattab berpesan agar wali atau gubernur yang diangkatnya jangan diganti atau dipindahkan dalam jangka waktu setahun. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi keguncangan dan gangguan keamanan. Berdasarkan pesan itu, Utsman bin Affan mengukuhkan beberapa gubernur di beberapa wilayah. Nah, dalam hop anak ustazah bisa lihat tabel, yaitu di Mekah yaitu Nafi', di Thaif Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, di San'a Ya'la bin Munbih, di Jan Abdullah bin Abi, di Bahrain Utsman bin Al-As, Kufah Al-Mughirah ibnu Syu'bah, Basrah Abu Musa Abdullah bin Qais, Damaskus Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Hims Amir bin Sa'ad, Mesir Amr bin As, Fergana Umar bin Utsman, kemudian Kabul Abdullah Al-Laisi, Hindustan Abdullah At-Tamimi, Jurjan Sa'id ibnu As, Bizantium Abdullah bin Abi Thalib. Afwan nak, di nomor dari nomor 12 sampai nomor 16 itu terbalik ya. Seharusnya di sebelah sini itu daerah baru nama, tapi itu kebalik. Afwan ya nak. Jadi di antara penyebab kemudian itulah pesan dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan benar-benar melaksanakan pesan Umar bin Khattab itu. Pada tahun berikutnya barulah Utsman bin Affan mengganti atau memutasi pejabat-pejabat bawahannya. Selain itu, seiring berkembangnya wilayah Islam, Utsman bin Affan juga mengangkat pejabat-pejabat baru, kecuali yang disebut di atas. Pejabat-pejabat yang pada masa Utsman bin Affan merupakan kerabatnya dari Bani Umayyah yang paling terkemuka di antara mereka. Nah, jadi yang ustazah yang ada di dalam tabel itu adalah pejabat-pejabat yang dinaikkan atau yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan. Nah, itu ya nak. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa
Di sini dijelaskan bahwa eh, yang paling kerabat dari Bani Umayyah, yang paling terkemuka di antara mereka tadi adalah Marwan bin Hakam, saudara sepupu Utsman bin Affan. Ia diangkat menjadi sekretaris negara. Kebijakan itu telah mendapatkan tanggapan yang kurang baik. Hal itu disebabkan Marwan bin Hakam menjadi tokoh yang lebih menentukan dibanding Utsman bin Affan sendiri. Utsman bin Affan seakan menjadi boneka di depannya. Sejak itu, permasalahan kebijakan perbendaharaan negara mulai muncul. Menurut Utsman bin Affan, khalifah mempunyai wewenang untuk menggunakan kekayaan umum bagi kemaslahatan umat. Selama memangku jabatan, khalifah berhak mengatur kepentingan kaum muslimin. Sikap ini membedakannya dari dua khalifah sebelumnya. Nah, kemudian pada periode kedua pemerintahan Utsman bin Affan terjadilah peristiwa fitnah. Sebab-sebab terjadinya peristiwa itu adalah, anak ustazah bisa baca di halaman 10, yaitu di antaranya pengangkatan kerabat-kerabat Khalifah Utsman bin Affan, kemudian pengangkatan Marwan bin Hakam, kesederhanaan dan kemurah hatian Utsman bin Affan. Kaum munafik telah menyebar fitnah dan hasutan. Nah, jadi dalam Islam ini tidak pernah lepas dari hasutan dan fitnah kaum kafir Quraisy. Nah, setelah kemudian kaum munafik ini selalu menyebarkan fitnah dan hasutan. Mereka dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Ia adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yaman dan berpura-pura masuk Islam. Ia menghasut kaum muslimin agar memberontak kepada khalifah. Keadaan itu telah menyebabkan keadaan masyarakat muslim menjadi kacau. Di kota Kufah dan Basrah, rakyat menentang gubernur-gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan karena fitnah dari para kaum munafik Yahudi ini. Di Mesir, Abdullah bin Saba mendakwahkan hak Ali bin Abi Thalib yang sah untuk menjabat khalifah. Ia menyebarkan pemikiran Yahudi tentang Mesias. Abdullah bin Saba menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib akan datang sebagai Al-Mahdi atau penyelamat dunia. Kalau anak ustazah tahu dengan kaum Syiah, nah inilah tokoh utama kaum Syiah itu adalah Abdullah bin Saba. Pemberontakan pertama pecah di Mesir. Mereka mengusir gubernur. Kemudian sekitar 600 orang pemberontak datang ke Madinah. Dalam perjalanan, para pemberontak dari Kufah dan Basrah yang termakan omongan Abdullah bin Saba ini pun ikut bergabung. Mereka kemukakan keluhan-keluhan terhadap Utsman bin Affan. Keluhan itu ditanggapi oleh Utsman bin Affan dengan mengangkat Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur yang baru. Para pemberontak itu kelihatannya puas dan kembali ke daerah masing-masing. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang kepemerintahan Utsman bin Affan setelah wafatnya Umar bin Khattab, dan bagaimana kita tahu bahwa terpecah belahnya dua kubu nanti itu terjadi di masa Utsman bin Affan, yang mana sebenarnya adalah kaum Syiah itu menginginkan setelah Umar bin Khattab itu yang memimpin adalah Ali, bukan Utsman. Akhirnya para kafir kaum Yahudi tadi, salah satunya Abdullah bin Saba, memunculkan fitnah-fitnah dan menghasut agar orang-orang percaya dan memberontak kepada kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Dan tugas kita adalah meringkas hal 5 sampai 8 yang ada di buku. Oke, itu saja dari Ustazah Hana.
Maaf dan salah Ustazah, maaf dan kurang dan salah Ustazah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.